bagaimana mereka belajar itu benar-benar dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari dalam maupun dari luar ruang kelas. Nah, sobat guru, lingkungan yang berkualitas tentunya bisa mendorong anak untuk mencapai potensi penuh yang ada di dalam dirinya. Berdasarkan pada penelitian ahli, tata ruang kelas itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Nah, sobat guru, sebetulnya tata ruang kelas yang telah ditetapkan di dalam kelas masing-masing itu tentu saja tidak salah kok. Mungkin bahkan itu lebih baik, sobat guru. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana tata ruang kelas yang efektif itu. Efektif buat siapa? Ya efektif buat sobat guru lah, terutama bagi anak-anak muridnya. Nah, langsung saja yuk kita lihat bagaimana sih tata ruang kelas yang ada pada umumnya di SD Indonesia ini. Ayo kita lihat. Sobat guru, biasanya kayak gini nih suasana kelas yang ada di SD. Tuh, lihat deh, tempat duduknya kelihatan kaku ya. Nah, itu tuh, lihat juga deh. Anak-anak itu kelihatan bosan dan gak antusias buat belajar tuh. Ada juga yang gak konsen dan gak ngikutin pembelajaran dengan baik. Waduh, ada yang ngelamun tuh. Nah, sobat guru, pengaturan ruang kelas adalah cara guru untuk menata ruang belajar seperti meja, kursi, papan tulis, sudut belajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih tata ruang kelas yang efektif itu. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan pengaturan meja dan kursi secara berbaris. Pengaturan ini biasanya digunakan pada pembelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi, seperti saat ulangan atau penyampaian materi secara klasikal. Dengan susunan berbaris, siswa dapat lebih fokus dan tertib selama kegiatan belajar berlangsung. Selanjutnya, yaitu pengaturan meja dan kursi secara berkelompok. Pada pengaturan ini, siswa duduk dengan kelompok kecil. Duduk berkelompok sangat cocok digunakan untuk kegiatan diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek. Karena dapat melatih kerjasama, komunikasi, serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dan masih banyak lagi nih sobat guru, bagaimana variasi meja dan kursi yang cocok untuk anak SD agar pelajaran lebih menyenangkan. Berikutnya adalah sudut baca atau pojok literasi. Sudut baca ini berfungsi untuk meningkatkan minat baca siswa serta menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Dengan adanya pojok literasi, siswa dapat memanfaatkan waktu luang untuk membaca buku yang tersedia di kelas. Selanjutnya yaitu pajangan hasil karya siswa. Hasil karya siswa yang dipajang dalam kelas dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar karena siswa merasa hasil usahanya dihargai. Hal ini juga dapat menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan menarik. Selanjutnya adalah pencahayaan ruang kelas. Pencahayaan yang baik sangat penting untuk mendukung kenyamanan belajar siswa. Ruang kelas sebaiknya memiliki pencahayaan yang cukup, baik dari cahaya alami maupun lampu, agar siswa tidak mudah lelah dan dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Selain pencahayaan, ventilasi dan sirkulasi udara juga perlu diperhatikan. Ventilasi yang baik
membuat udara di dalam kelas tetap segar, sehingga siswa merasa nyaman, tidak mudah mengantuk, dan dapat berkonsentrasi dengan baik selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kebersihan dan kerapian ruang kelas. Ruang kelas yang bersih dan rapi akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selain itu, kebersihan kelas juga dapat menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab pada siswa. Apa sih tujuan pengaturan ruang kelas? Nah, tujuan pengaturan ruang kelas adalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, membantu siswa lebih fokus belajar, memudahkan penuntut mengajar, serta mendorong keaktifan siswa dan kerjasama antar siswa. Nah, sobat guru, dengan pengaturan ruang kelas yang baik, tentunya akan membuat proses pembelajaran di SD menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna. Demikian video kami tentang pengaturan ruang kelas. Semoga bermanfaat.